semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian. Tips yang akan aku bagikan kali ini adalah gimana caranya menghilangkan beruntusan. Karena guys, beberapa dari kalian ada yang nanyain ke aku gimana caranya menghilangkan beruntusan. Jadi aku mau cerita sedikit guys, sebenarnya dulu banget aku pernah mengalami beruntusan yang sangat parah. Bahkan guys, bisa kalian bayangkan muka aku ini bisa dijadikan before dan after gitu. Jadi di bagian sebelah kanan muka aku ini itu beruntusannya super duper banyak banget, apalagi di bagian pipi. Tapi di muka bagian kiri itu bersih, aman-aman aja, nggak ada jerawat, nggak ada beruntusan. Makanya teman-teman aku dulu sering bilang aku itu muka before after, karena sebelah itu banyak banget beruntusannya, tapi sebelahnya lagi enggak. Nah, kebetulan tips ini aku gunakan pada waktu aku beruntusan itu dan berhasil banget guys. Makanya di sini aku juga mau berbagi tipsnya ke kalian. Semoga tips ini juga akan bekerja dengan baik di muka kalian. Oke, sebelum masuk ke video tipsnya, lebih baik kita mengetahui dulu apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan wajah kita ini menjadi beruntusan. Jadi di sini aku sudah mencari beberapa informasi dan aku sudah merangkumnya menjadi beberapa bagian. Jadi penyebab yang bisa menjadi wajah kita itu beruntusan adalah yang pertama hormon guys ya, masalah hormon. Kita nih para cewek pastinya kan mengalami masa pubertas. Nah di masa pubertas itu adalah dimana hormon di tubuh kita itu nggak stabil. Apalagi biasanya juga di saat wanita itu menstruasi, terus juga hamil. Nah biasanya pada saat hamil dan juga menstruasi itu hormon di tubuh kita ini nggak seimbang, jadi bisa menyebabkan beruntusan di wajah. Memang sih nggak semua orang mengalami itu, tapi mungkin beberapa dari kalian pada saat menstruasi atau juga hamil itu akan berimbas ke muka kalian yang timbul beruntusan. Terus juga selain menstruasi dan juga kehamilan, biasanya juga dikarenakan oleh obat-obatan seperti pil KB. Karena waktu kita mengkonsumsi pil KB itu hormon di tubuh kita ini menjadi berubah dan itu bisa menyebabkan wajah kita itu menjadi beruntusan. Terus yang kedua adalah kelebihan minyak di wajah kita. Nah guys, ini aku yakin banget banyak dari kalian yang memiliki minyak berlebih di wajah. Aku pun juga begitu guys, aku tipe muka yang oily skin. Dan menurut aku, orang-orang yang memiliki tipe oily skin ini harus ekstra hati-hati banget untuk merawat muka. Karena kalau kalian nggak membersihkan muka kalian, itu minyak-minyak yang berlebih yang ada di wajah kalian itu dapat menyumbat pori-pori dan juga akan menimbulkan beruntusan di wajah kalian. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar kebersihan wajah kalian, jangan sampai minyak-minyak berlebih di wajah itu dapat menyebabkan beruntusan di wajah kalian. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan wajah itu bisa menjadi beruntusan karena kosmetik atau juga skincare. Ya guys, itu berpengaruh banget menurut aku, karena kalau penggunaan kosmetik ataupun skincare kalian yang nggak cocok di wajah kalian, pastinya akan membuat dampak yang kurang baik di wajah kalian. Salah satunya adalah beruntusan. Apalagi nih guys, khususnya untuk skincare, kalau kalian menggunakan skincare yang tidak tepat dengan tipe wajah kalian, itu bisa jadi akan mengakibatkan wajah kalian itu menjadi beruntusan, berjerawat, atau juga sampai iritasi. Jadi saran aku, kalian harus benar-benar mengetahui apa sih tipe wajah kalian sebelum kalian menggunakan skincare. Nah terus untuk penggunaan kosmetik, mungkin beberapa bahan yang terkandung di dalam kosmetik itu tidak cocok untuk kulit kalian, makanya kosmetik pun juga dapat menyebabkan wajah kalian itu menjadi beruntusan ataupun berjerawat. Bahkan guys, apalagi kalau kalian memakai kosmetik yang gak aman, yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, itu gak menutup kemungkinan wajah kalian itu akan mengalami iritasi.
sendiri. Kalian pastinya nggak mau kan seperti itu. Makanya untuk memilih skincare ataupun juga kosmetik, pilihlah skincare dan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM agar kualitasnya itu bisa terjamin. Terus yang berikutnya, hal yang dapat menyebabkan beruntusan di wajah adalah sering terpaparnya polusi. Ya guys, ini dikhususkan banget buat kalian yang sering beraktivitas di luar ataupun memang pekerjaannya itu menuntut untuk di luar ruangan. Kalian harus ekstra protect kulit wajah kalian, gak hanya kulit wajah guys, seluruh kulit tubuh kalian pun juga harus dijaga. Makanya kalau kalian sering menghabiskan waktu di luar rumah, hendaknya kalian itu memakai serangkaian skincare agar kulit wajah kalian dan kulit tubuh kalian itu bisa terprotek dengan baik. Untuk kulit wajah sendiri, sebaiknya kalian sebelum menggunakan make up, kalian menggunakan rangkaian skincare dulu. Dan juga jangan melewatkan sunscreen guys, karena itu penting banget. Karena kalau kalian sebelumnya pakai skincare dan juga sunscreen, itu dapat membantu kalian untuk melindungi kulit kalian terpapar sinar matahari atau juga polusi yang ada di luar. Nah, terus yang berikutnya, hal yang dapat menyebabkan wajah kita itu menjadi beruntusan. Ini aku yakin banget kalian sering melakukannya, menyentuh wajah menggunakan tangan. Pastinya kita setiap hari itu melakukan hal ini guys, kita sering pegang-pegang wajah kita itu menggunakan tangan. Sebenarnya guys itu kurang baik karena kita kan nggak tahu nih di tangan kita ini ada bakteri apa atau ada kuman apa. Mungkin kalian merasa tangan kalian itu bersih-bersih aja, tapi kita nggak tahu apakah tangan kita ini memang beneran bersih atau enggak. Makanya sangat tidak dianjurkan guys untuk sering memegang wajah kita ini menggunakan tangan. Karena guys, bakteri yang ada di tangan itu mungkin aja nanti berpindah ke wajah dan dapat menyebabkan wajah kalian itu beruntusan ataupun juga berjerawat. Terus yang terakhir, hal yang dapat menyebabkan wajah kita itu beruntusan adalah menggosok terlalu keras saat kita mencuci wajah. Ya pastinya banyak dari kalian yang gak sadar kalau kalian itu cuci muka, kalian gosoknya itu terlalu keras. Itu adalah kebiasaan yang kurang baik guys. Aku yakin banget mungkin mindset kalian itu kalau kalian mengusapnya terlalu keras itu akan bersih, tapi ternyata enggak guys. Malahan itu salah satu penyebab wajah kalian itu bisa beruntusan. Makanya mulai saat ini kalau kalian cuci muka jangan terlalu menggosoknya terlalu keras, gosok dengan perlahan aja ya. Oke, itu tadi guys beberapa hal yang dapat menyebabkan wajah kita itu beruntusan. Semoga setelah kalian sudah tahu tadi hal-hal apa aja sih yang dapat menyebabkan wajah kita itu beruntusan, kalian dapat menghindarinya. Dan lanjut kita masuk ke sesi gimana sih caranya menghilangkan beruntusan di wajah. Jadi cara ini sudah aku praktekkan sendiri di aku dan itu sangat berhasil guys, dan aku berharap semoga cara ini pun juga berhasil di wajah kalian. Jadi guys, kalau aku itu biasanya cuci muka itu satu hari itu 2 kali guys. Jadi waktu mandi pagi dan juga mandi sore. Nah, kenapa mencuci muka 2 kali sehari? Menurut aku itu sangat penting guys. Karena kita nggak tahu kan wajah kita ini walaupun di rumah aja kena kotoran, kena debu. Kalau kalian nggak sering membersihkan wajah kalian, itu takutnya kotoran yang menempel itu akan menyumbat pori-pori kalian dan akan menyebabkan beruntusan. Tapi ingat guys, di sini jangan juga kalian keseringan membersihkan muka. Kalau aku biasanya sih cukup 1 hari itu 2 kali aja, itu sudah maksimal. Terus yang berikutnya biasanya aku menggunakan scrub wajah guys. Biasanya aku menggunakan scrub di wajah itu 1 minggunya 2 kali. Nah, fungsinya menggunakan scrub untuk wajah itu adalah mengangkat kotoran-kotoran atau kulit mati yang ada di wajah. Which is itu bagus banget guys untuk mengangkat kotoran yang ada di wajah agar kotoran itu tidak mengendap di pori-pori kalian dan tidak akan menimbulkan beruntusan. Tapi guys, kalian juga harus ingat kalian tidak boleh sering-sering menggunakan scrub di muka kalian,
Cukup, kalau aku sih biasanya cukup 2 minggu sekali aja. Karena kalau kalian keseringan menggunakan scrub di wajah, itu dapat menyebabkan wajah kalian itu iritasi. Pastinya kalian nggak mau itu terjadi kan, makanya kalian jangan keseringan menggunakan scrub. Kalau aku biasanya cukup 1 minggu 2 kali aja. Terus yang berikutnya yang biasa aku lakukan adalah membersihkan make up. Ya, ini penting banget guys, karena ini juga berpengaruh pada kulit kita. Karena kalau kalian nih menggunakan make up, apalagi make upnya itu yang tebal, kalau kalian nggak membersihkannya itu pastinya salah besar banget. Biasanya aku sebelum membersihkannya menggunakan facial wash, aku membersihkannya menggunakan micellar water dulu. Aku bersihkan semuanya. Setelah dirasa sudah bersih, biasanya aku langsung membersihkannya menggunakan facial wash. Nah, di sini juga kalian perhatikan, biasanya kalau kalian sering menggunakan make up yang tebal, saran aku sih sebaiknya kalian menghapus make upnya dulu menggunakan cleansing oil atau juga micellar water sebelum kalian menggunakan facial wash. Karena kalau kalian langsung membersihkannya menggunakan facial wash, biasanya itu kurang bersih guys, makanya kalian harus pastikan dulu make upnya itu terangkat menggunakan cleansing oil atau micellar water. Terus yang terakhir kalian gunakan facial wash untuk membersihkan muka kalian. Terus yang berikutnya, jagalah makanan kalian. Nah, di sini sangat penting juga guys, kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kalau kalian sedang mengalami masalah jerawat atau juga beruntusan, sebaiknya kalian lebih banyak makan makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E. Itu sangat bagus guys. Contohnya kalau vitamin A itu bisa kalian makan jenis-jenis ikan-ikanan, terus juga telur, dan juga keju. Terus kalau vitamin C mungkin bisa kalian makan jeruk, brokoli, atau juga pepaya. Kalau vitamin E itu bisa kalian makan kacang-kacangan, terus juga alpukat, mangga. Kalian bisa searching aja di Google karena di sana banyak banget informasi-informasi mengenai makanan-makanan yang mengandung vitamin A, E, dan juga C. Kalian searching aja di Google makanan-makanan apa aja. Nah, itu bagus banget guys. Dan juga usahakan kalian mengurangi makanan yang berkarbohidrat tinggi dan juga memiliki kandungan gula yang tinggi, karena itu dapat berpengaruh di wajah kalian guys. Kalau kalian nggak menjaga makanan kalian itu bisa berpengaruh ke wajah kalian juga. Nah, jadi tadi sudah aku jelaskan kebiasaan-kebiasaan apa aja yang sering aku lakukan untuk mengatasi beruntusan aku. Terus yang berikutnya kita lanjut ke masalah permaskeran guys. Nah, jadi guys, biasanya dulu itu waktu muka aku lagi beruntusannya parah, aku menghindari banget masker-masker yang dijual di pasaran. Biasanya aku pakai masker-masker alami gitu. Dan di sini ada beberapa bahan-bahan alami yang aku gunakan untuk masker. Yang pertama itu biasanya aku menggunakan madu guys. Biasanya kalau madu itu nggak aku campur bahan-bahan yang lain, cukup madu aja, terus aku oleskan di wajah dan aku diemin selama 30 menit. Kemudian kalau sudah 30 menit langsung aku bilas menggunakan air hangat. Dan guys, aku suka banget setelah memakai masker madu itu, wajah aku itu langsung lembut, kenyal gitu, dan juga lebih cerah. Terus biasanya selain madu, aku juga sering pakai masker tomat. Nah, kalau tomat ini biasanya tomatnya aku blender. Jangan lupa tomatnya kalian cuci dulu yang bersih. Terus biasanya aku blender tanpa menggunakan air, tanpa tambahan apapun juga. Cukup tomat aja. Kemudian kalau sudah aku blender, biasanya langsung aku aplikasikan di wajah dan aku tunggu sampai maskernya itu kering. Dan biasanya kalau sudah kering langsung aku bersihkan menggunakan air. Itu sangat bagus banget guys untuk wajah, karena kan di tomat itu juga mengandung vitamin C, dan vitamin C itu sangat bagus banget untuk kulit wajah kita. Makanya aku biasanya suka banget pakai masker dari tomat.
Terus selain madu dan juga tomat, biasanya aku menggunakan aloe vera. Biasanya guys, dulu itu aku langsung ngambil lidah buaya gitu, terus aku ambil di dalamnya itu kan biasanya kayak ada lendir-lendirnya gitu. Nah, itu yang aku aplikasikan di wajah. Tapi kalau kalian nggak punya tanaman lidah buaya di rumah atau mungkin kalian rasa itu ribet, kan sekarang sudah banyak banget produk-produk aloe vera yang dijual di pasaran. Kalian bisa aja menggunakan itu. Biasanya kalau aku oleskan aja di wajah, terus aku diemin 15-20 menit. Lalu yang terakhir biasanya langsung aku bilas menggunakan air dingin. Dan itu rasanya sumpah guys, fresh banget. Setelah aku menggunakan masker dari aloe vera itu, wajah aku jadi cerah guys. Aku nggak tahu kenapa, mungkin ada kandungan yang di dalam aloe vera itu yang mungkin dapat mencerahkan wajah. Tapi kalau biasanya aku rasakan setelah aku menggunakan masker aloe vera itu, wajah aku agak lebih cerah. Terus yang terakhir guys, ini adalah poin penting banget menurut aku. Setelah panjang lebar aku menjelaskan masalah beruntusan, terus juga gimana caranya menanggulangi beruntusan itu, ini adalah poin pentingnya guys. Pastinya kalian juga bertanya-tanya kan, atau mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah mencoba tips-tips yang aku berikan sebelumnya tadi. Mungkin kalian merasa itu nggak bekerja dengan baik di wajah kalian. Tenang aja guys, dan di sini aku akan ngasih tahu rahasianya obat untuk beruntusan yang baik itu apa. Jadi guys, setelah rangkaian perawatan yang aku lakukan tadi, biasanya aku juga menggunakan obat ini karena menurut aku guys, obat inilah yang sangat membantu banget menghilangkan beruntusan di wajah aku. Kalian bisa tebak nggak obatnya apa? Ya, MS Glow Acne Spot yang ini bisa kalian lihat. Kalau kalian sebelumnya sudah pernah nonton review MS Glow Acne ini dari aku, pastinya kalian sudah tahu banget aku sesuka itu dengan produk ini. Tapi kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat video lengkapnya aku nge-review produk ini. Nanti linknya akan aku taruh di atas sini. Nah, jadi ini dia guys, si kecil inilah yang membantu beruntusan aku hilang. Aku nggak tahu kenapa ya, ini bukan di endorse ya, ini benar-benar pure memang aku sesuka itu dengan produk ini. Karena guys, nggak hanya jerawat beruntusan aja, jerawat-jerawat yang besar pun juga dapat kempes menggunakan produk ini guys. Karena aku juga bacakan di websitenya MS Glow Acne Spot ini, sebenarnya MS Glow Acne Spot ini nggak hanya untuk jerawat yang besar-besar aja, segala macam jerawat dia dapat banget kalian pakai. Bisa jerawat yang besar-besar, jerawat batu, terus juga beruntusan. Pokoknya semua jenis jerawat kalian bisa banget menggunakan MS Glow Acne Spot ini. Dan bener banget guys, aku biasanya 3 hari aja itu sudah kelihatan hasilnya. Kalau jerawat besar itu guys, biasanya aku 3 hari itu sudah mengempes. Kalau beruntusan itu mungkin 1-2 hari aja sudah kelihatan kering. Dan ini aku sesuka itu guys. Biasanya aku menggunakan MS Glow Acne Spot ini setelah menggunakan night cream guys. Jadi setelah menggunakan night cream, langsung deh aku totol-totolin krimnya ini di bagian yang berjerawat. Ingat ya guys, kalian menggunakannya ini jangan ke seluruh muka kalian. Cukup di spot-spot yang ada jerawat atau beruntusannya aja. Dan juga jangan tebal-tebal mengaplikasikannya. Cukup gunakan tipis-tipis aja. Nah, jadi itu dia guys rangkaian perawatan aku gimana caranya menghilangkan beruntusan. Di aku sangat berhasil banget. Bisa kalian lihat wajah aku alhamdulillah sekarang nggak ada beruntusannya. Makanya di sini aku berharap banget tips dari aku tadi dapat banyak memberikan manfaat buat kalian. Oke deh, kayaknya sampai segini dulu videonya. Sampai sini dulu tips dari aku. Seperti biasa aku mau ngingatin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku Rita Putri Lestari. Karena subscribe dari kalian itu sangat membantu berkembangnya channel YouTube aku. Terus juga jangan lupa follow Instagram aku di putririta26
Dan juga like video aku jika kalian suka, kemudian share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan komen juga di bawah kalian mau aku bikin video-video apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.